Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa lagi di Slop Positif. Jadi saya akan buat playlist tentang pengolahan data SAS ya. Jadi nanti kita akan belajar SAS ITS sampai beberapa materi ke depan ya. Nah, kali ini saya akan mengenalkan database-nya dulu. Kenapa? Karena database itu paling penting ya. Sebenarnya kita bisa aja mengolah data apa saja gitu ya dengan menggunakan aplikasi tertentu gitu ya. Tapi ketika kita tidak bisa memahami tentang datanya, maka kita akan sulit mengolahnya. Jadi kita harus paham dulu bagaimana suatu aplikasi mengambil database baik dari eksternal maupun internal. Database yang akan kita gunakan nanti atau datanya itu adalah bisa berasal dari Excel, bisa CSV, bisa Access, bisa TXT, bisa yang lainnya ya. Jadi harus kita ketahui bahwasanya hampir semua aplikasi software memiliki cara dan prosedur untuk membaca raw data ya. Nah, akan sangat mudah digunakan jika kita telah memahami bagaimana data dibaca oleh aplikasi atau software tersebut. Dalam hal ini kita akan belajar tentang SAS ya. Nah, ini spesifikasi data SAS itu. Ternyata SAS ini banyak sekali data yang bisa dia baca ya. Tapi yang umum orang gunakan Excel ya. Excel, Access juga ya. Itu umum ya. Ini XLS berarti ini versi yang untuk SAS 94 ya. Kalau SAS 9 atau versi 92 itu umumnya dia hanya membaca XLS ya. Yang Microsoft Office 2007 ya. Kalau 2009 itu harus pakai SAS 9.4. Nanti kita bisa lihat bedanya ya. Oke, biar nggak berlama-lama kita langsung ke prakteknya saja ya. Nah, bagaimana SAS membaca data? Kalau kita menggunakan prosedurnya standar seperti ini ya. Nah, ini berarti namanya inline database. Kita menciptakan data di dalam database SAS sendiri ya. Ada juga kita bisa menggunakan data melalui eksternal, yaitu dalam bentuk ya seperti data Excel misalnya ya. Nah, ini prosedurnya nanti kita coba ya. Jadi impor data file gitu. Nah, ini kalau kita gunakan tabel berarti nanti formatnya itu Access ya. Nah, jadi kita akan gunakan nanti Excel dulu. Kemudian yang lain nanti bila perlu nanti bisa dikasih kolom komentar, oke? Nah, kita praktekkan aja ya. Oke, berikut kita akan coba buka aplikasinya ya. Nah, ini saya punya SAS 9, ada SAS 94 nih ya. Kalau cara installnya bisa dilihat playlist sebelumnya ya. Nah, ini saya pakai 94 dulu. Oke. Jadi bagaimana sebenarnya SAS itu membaca data. Nah, tadi kalau kita lihat kita bisa menggunakan database dalam bentuk inline. Nah, ini buat di sini ini kalau kita buat tanda bintang ini berarti ini nggak dibaca sistem ya. Dan membuat database, membuat data dalam bentuk inline gitu ya, dalam bentuk inline. Berarti di sini kita buat perintahnya data. Nah, ini supaya dia berhenti, jangan lupa titik koma ini ya. Nah, berarti nanti baris pertama ini tidak dibaca oleh SAS. Sekarang kita buat data, my data misalnya, berarti kalau kita buat data my data berarti kita menciptakan satu bus data, gitu ya. Kemudian tadi kalau kita lihat perintahnya apa? Nah, di sini tadi ada ya. Nah, kita buat input. Nah, input itu mewakili variabel. Misalnya kan kita buat y, x gitu ya. Berarti ada variabelnya 2. Y dan X. Kalau ada 3 ya Z misalnya. Berarti X, Y, Z variabel. Oke. Kita buat 2 aja contoh ya. Nah, sekarang kita inputnya dengan ketik cut. Nah, gitu. Berarti setelah kita ketik cut, kita bisa titik koma di sini. Oke. Titik koma ya. Nah, kemudian setelah kita ketik cut ini sebenarnya mengisi berdasarkan kolom. Kita buat Y-nya berapa? 10. X-nya berapa? 5 gitu. Kemudian X-nya berapa lagi? 10 gitu. Misalnya 12, ini 7. Ini misalnya Y berikutnya berapa? 15. X-nya berapa? 2 atau 3 gitu. Dan seterusnya ya. Nah, hanya begini. Nah, tapi
kalau kita buat satu data begini kan masih mudah kelihatan ya. Nah, oke. Nah, ini huruf besar huruf kecil sama aja ya. Huruf besar huruf kecil sama aja. Ya, nggak ada masalah ini. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Ini kalau kita running. Nah, oke. Ini untuk menjalankan ya gambar orang berlari ini. Oke. Kita lihat library-nya. Nah, di mana data itu disimpan? Di library di sini. Kita lihat di folder work di sini. Nah, ini my data. Nah, ini yang kita ciptakan tadi ya, my data, my data. Kita klik berarti ada nanti 5 baris. 5 baris dengan 2 kolom, yaitu variabel X dan variabel Y dan X. Nah, ini kita klik. Nah, ini seperti ini. Udah bentuk kolom Excel ya. Oke. Nah, ini berarti kita membentuk data inline namanya. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau kita menambah data gitu ya. Ya kalau menambah misalnya tambah aja di sini 20 misalnya, 5, 6 gitu. Running lagi. Nah, running lagi berarti data ini diciptakan lagi. Tuh. Nambah ya. Oke, sekarang kalau udah selesai tinggal kita simpan dulu. Simpannya tinggal klik tanda save. Ya, kita coba aja di sini. Buat foldernya misalnya latihan gitu ya. Latihan. Coba di sini datanya database gitu ya. .sas. Nah, itu. Oke, kalau kita keluar, nah ini kita keluar. Oke. Maka data yang tadi itu sebenarnya tidak tersimpan ya. Nah, jadi bagaimana kita mau manggil data lagi? Ya tinggal kita panggil aja ya. Kalau kita lihat tadi kan sekali lagi ya, ini datanya kan kosong ya. Berarti aplikasi programnya tadi kita panggil file open seperti biasa, klik latihan baru database. Nah, ini dia. Nah, kalau kita mau diperlukan lagi ya tinggal di running aja lagi. Nah, ini udah diciptakan lagi my data. Oke, ini namanya gugus database inline ya. Jadi tidak permanen. Bisa nggak dibuat permanen? Bisa. Kalau kita buat permanen, berarti kita menyimpannya ke SAS user ya. SAS user. Misalnya bisa buat data SAS user. Nah, gitu ya. SAS user. Datanya apa kita buat? Namanya my data 1 misalnya. Ya, tapi kita simpan di SAS user. SAS user dot. Nah, gini. Oke, kemudian kita panggil aja itu. Ya. Kita buat lagi gitu loh, kita ketik lagi yang ini. Nah, ini jadi permanen nanti. Oke, seperti ini. Nah, ini kita running lagi. Nah, ini udah masuk di SAS user nih, my data 1 ya, yang ini udah masuk di sini. Oke. Nah, jadi seperti itu. Jadi nanti kalau kita keluar, data yang SAS user ini nggak hilang, tetap ada. Ya. Oke, berikutnya kita akan buat data menggunakan data eksternal. Oke, nah sekarang biar baru, bisa nggak dibuat di sini aja? Bisa ya, karena di pengolahannya sebenarnya kan kita menggunakan prosedur terserah. Nanti kan tinggal kita panggil mau data yang mana kita pakai, mau data ini kah gitu, terserah ya. Jadi caranya tadi kalau kita lihat di dalam prosedurnya, kita bisa menggunakan ini ya, prosedur import. Nah, ini oke, ini saya copy aja. Oke, di sini taruh. Nah, gitu. Oke, nah ini kita rapikan. Oke, jadi pro import data file. Nah, data file ini adalah, ini ada kutub duanya kan. Filenya ini adalah foldernya file mana kita simpan. Nah, kita buka. Misalnya saya ambil filenya di sini misalnya. Saya ambil datanya di, kita buka dulu. Nah, ini di folder D ya, file D. Nah, ini harus ingat foldernya latihan. Nah, tadi latihan. Nah, ini oke, kemudian namanya apa? Nah, ini perhatikan dua file yang sama dengan sheet dengan extension yang berbeda, satu XLS, satu XLSX. Ini versi 2019, ini versi 2003-2007. Nah, sekarang kita coba 2003-2007 dulu ya. Nah, kita buka. Bukanya kenapa? Kita harus tahu mana sheetnya yang mau kita impor. Nah, ini kan ada 4 sheet nih, multi, auto, HT, ujian. Nah, ini kan. Nah, kita ambil dulu yang multi misalnya. Berarti multi collinearity lah nanti ini kita uji ya, tapi di sini nama sheetnya multi ya. Sekarang kita panggil. Berarti untuk membuatnya, kita memanggilnya adalah tinggal kita klik aja dulu di sini. Nah, ini foldernya tadi kan, klik di sini nih, ambil foldernya itu, Ctrl C aja nih. Ya kan, di sini dia latihan, terus nama filenya apa gitu. Nama file tadi asumsi klasik ya, ini ya. Saya
saya copy ya, oke. Asumsi klasik dot XLS gitu, selesai. Nah ini tabel nggak kita pakai karena ini untuk Microsoft Access. Outnya harus diisi. Nah di sini outnya ini adalah database yang kita hasilkan, nanti namanya apa gitu ya. Saya buat namanya my import itu aja ya. Dan nanti kalau bisa nama database ini kalau bisa ya nggak lebih dari 8 lah ya, biar lebih bagus ya. Kemudian DBMS, nah identifier itu yang tadi, yang slide yang saya buka di sini. Nah ini maksudnya identifiernya ini nih. Oke. Nah apa gitu? Berarti kita XL kan? Nah ini, oke. Nah ini XLS, oke. Nah berarti kita extensionnya bisa kita pakai menggunakan Excel. Oke, cara nulisnya juga sama. Tapi di sini Excel di sini adalah untuk versi 2019 ini. Ya. Jadi cukup kita tulis nanti Excel, tapi kita sebut namanya Excel gitu 2000 misalnya ya, atau 2003. Gitu. Pernyataan replace ya itu bisa ditulis. Maksudnya gini, ketika kita sudah mengimpor data dan kita impor lagi, nanti data sebelumnya akan ditimpa gitu. Jadi kita bisa tulis replace saja, jadi setiap data yang baru bisa digantikan nanti dengan data yang baru ya. Oke. Kemudian kita lihat sheet, ini nggak perlu data row-nya, nggak perlu ya. Kemudian sheet name, nama sheetnya tadi, nah ini multi ya, oke, multi. Kemudian ini tanda kutip 2 boleh, sebenarnya 1 juga boleh sebenarnya. Kemudian delimiternya nggak perlu, kenapa? Karena kita bukan menggunakan data CSV ya, kita menggunakan data Excel. Oke, get name ini perlu dituliskan yes or no. Ini kan tanda ini bentuknya salah satu ya. Artinya apa? Get name itu adalah variabel yang paling di atas tadi ya. Maksudnya ini nama yang menjadi nama baris pertama yang ada di Excel seperti ini, itu dijadikan sebagai variabel gitu ya. Jadi ketika kita tulis get name yes gitu, berarti nama ini nanti akan jadi variabel. Oke. Nah, sekarang kita tutup lagi. Kita buka lagi programnya. Jadi di sini kita tulis yes gitu, oke. Kemudian ini nggak perlu, abaikan aja. Nah cukup gini aja ya. Jadi ini udah bisa kita running. Kita bisa coba ya, kita running, kita cek datanya. Nah belum kecipta. Nah coba kita lihat. Nah sekaligus saya berikan lagi ya, di SAS itu ketika kita buka ada 3 jendela ya, ada output, ada database. Database ini sebenarnya tempat kita mengetik ya, program editornya. Log ini adalah tempat pernyataan salah atau benar gitu ya. Kita buka di mana salahnya. Nah ini DBMS tipe Excel 2003 tidak valid katanya ya. Berarti kita ganti jadi 2000 sini. Nah coba kita ganti Excel 2000 gini ya. Baru kita running. Nah ini apa lagi? File or table is required must be specific. Nah, apalagi itu? Maksudnya mau import. Oke, salahnya gini. Ini kalau kita perhatikan, kenapa masih salah nih? Lihat, XLA. Nah, ini salah ketik. Harusnya XLS. Nah, jadi udah bisa ya cara membaca data nanti. Yang warna merah ini bisa kita menjadi acuan kita gitu loh. Ya, ini kita buang aja ya. Ini taruh di sini XLS. Nah ini extensionnya ya, oke. Nah kita running. Nah jadi ya, nih my import, ini data yang ini my import nih ya. Coba lihat tuh data yang ada di Excel tadi, begitu cepat ya, oke. Nah ini sampai sini kita sudah berhasil impor data. Gimana kalau datanya data baru gitu ya? Oke, kita tambah pengamatannya, misal ya, kita tambah pengamatannya. Nah di sini kita hari ini khusus data aja dulu biar nanti paham ya. Oke. Nah ini saya tambah datanya. Ini saya tambah, saya acak. Ini saya acak aja di sini, range between gitu ya, atau operate sajalah. Ya. Nah gitu. Ini data tentatif aja ya. Saya kopikan. Oke, saya kopikan. Nah ini kita buat 0 aja. Oke 0. Nah sekarang saya running. Saya save, saya running ulang. Oke. Nah ini saya running ulang. Nah tinggal buka lagi, running aja. Nah dia akan menimpa. Ini yang gunanya tadi replace tadi.
ya. Dia akan menimpa dengan data baru. Coba lihat nih, tuh itu tambahan datanya tadi ya, yang ini. Oke. Nah, saya pikir sampai sini bisa dipahami ya. Jadi kita udah punya 3 data. Satu tadi disimpan namanya my data di sini di work ya, di folder work di sini. Kemudian satu my SAS user yang tadi sifatnya permanen disimpan di sini. Oke. Kemudian satu lagi yang ini namanya my import. Oke. Kalau kita ngolah data, maka kan begini kan. Contoh, ini contoh ya. Walaupun nanti saya akan memberikan satu lagi versi import data dengan versi SAS 2019. Tapi sekarang kita coba satu prosedur misalnya. Progrect gitu ya. Progrect. Nah, data. Nah, data di sini diminta data yang mana gitu loh. Berarti kan kita tahu, oh saya pakai data ini gitu. Berarti tinggal ketik my import sih. Gitu. Oke, titik koma, selesai. Kita ketik aja model. Nah, tadi kan kita harus tahu variabelnya kan, misalnya YPP. Tadi fungsi dari JPFU misalnya. Nah, ini sudah regresi, sudah merunning model kita. Ya. Nah, gini. Oke, tinggal di running. Nah, hasilnya di mana? Di output. Nah, jangan khawatir ya. Ini outputnya bisa nanti kita buat ke Microsoft Word otomatis. Oke. Nah, ini kan tabel ANOVA-nya ya. Ini tabel ANOVA-nya. Kemudian ini adalah R square-nya. Ini adjusted R square-nya ya. Tapi kita belum membahas itu ya. Masih ke data saja, oke. Nah, sekarang kita lihat lagi. Kita lihat lagi misalnya bagaimana kita mengambil data, mengimpor data versi XLS. Nah, ini ya, yang ini. Nah, kalau kita menggunakan versi SAS, versi Excel 2019, nggak bisa kita impor XLS. Dia harus menggunakan kita harus menggunakan SAS 9.4 ya, 9.4. Nah, seperti ini ya. Oke, ini nanti kita bisa buat nih XLX ya. Ini sebenarnya identifier yang ini kebetulan yang SAS 9 versi 4 ini ya. Caranya gimana? Ya sama aja ya. Jadi saya copy lagi, ini bisa copy paste di sini. Nah, perhatikan tadi yang saya bilang tanda satu kutip dengan dua sama aja. Ini saya ganti satu kutip aja ya, biar nanti nggak bingung ya. Oke, ini saya satu kutip aja. Tetap namanya sama, tapi di sini XLX gitu ya. Nah, tapi di sini DBMS-nya itu bukan Excel 2000, tapi ketik XLSX gitu ya. XLS. Coba lihat tadi. Nah ini XLS X. Nah, ini. Oke, ini tinggal kita running. Apa begitu isinya? Iya, ini kita lihat nih. Kita lihat nama variabelnya. Nah, di sini masih multi kan? Ini sebenarnya filenya sama ya. Oke. Nah, ini multi ya. Nah, kita impor lagi. Nah, itu cepatnya saya situ gitu ya. Kita running. Namanya apa? Ini dataku. Ya. Dataku 1 gitu lagi ya, kita buat. Ini main data aja dulu. Nah, kita lihat di sini. Oke. Nah, belum masuk ya, kita cek pro sinta XLS, asumsi klasik XLX, nggak baca dia, not valid for import. Pro import data file latihan XLX, bener nih. Coba. Bener nih. Masalahnya di mana? Ini saya copy. Nah, saya ganti ya. Sama kayaknya. Extensionnya ini salah extension, XLS XLSX. Bener. Asumsi klasik, foldernya sama. Ini nggak usah dulu ya. Nah, ini kalau kita buat gini, ini berarti nggak dibaca ya, gitu ya. Nah, multi pro data import file, dataku out dataku DBMS request. Harusnya sudah bisa ya. Coba kita running sekali lagi, baru kita cek salahnya di mana. Ini kan belum masuk ini, tuh belum masuk dataku ya. Kita cek.
DBMS XLS is not valid for import. Oh, nggak bisa ya. Oh ya, nggak bisa lah, orang saya saya ngerjakannya di SAS versi 9. Ngerjakan ini harus dalam bentuk versi SAS 4 ya. Sorry, maaf ya. Ini saya tutup dulu. Oke. Kita buka SAS 94. Nah ini. Nah ini baru. Kalau SAS 94 dia mau versi XLS, XLXX juga bisa. Nah, coba kita lihat ya. Nah, di sini tadi namanya latihan ya. Nah, ini tadi belum saya simpan ya. Udah kan? Kok gak ada file ya? All file. Nah, astagfirullah, kita nyimpannya di SAS ini ya. Nah ini, oke. Nah sekarang biar kita nggak keliru, kita simpan lagi, save as dulu di versi 94 aja ya, di sini 94. Nah ini database SAS, oke. Nah sekarang ini tinggal kita running aja, jalankan. Tuh, kita cek library-nya. Nah, ini pun bisa dia baca ya. XLS bisa, XLSX juga baca dengan nama dataku 1. Nah, ini dataku 1. Tuh, ya, begitu cepat SAS. Kemudian boleh data lain nggak bisa kita ambil? Boleh. Nah, misalnya kita cek. Saya mau impor lagi. Misalnya saya mau impor lagi yang auto ini atau hetero, misalnya ini saya impor lagi, ya tinggal panggil aja sheetnya ya, hetero ya, tinggal kita buka lagi sini, ini Ctrl C, ketik aja sini apa tadi namanya, hetero, ya, udah running. Di sini namanya apa, dataku 2 misalnya, oke, running. Nah muncul kan nih, tuh secepat itu ya SAS-nya. Bisa lagi nggak bisa? Tinggal kita panggil aja yang mana mau diimpor ya. Oke, begitu mudahnya ya. Digabung bisa ya. Tentu bisa. Caranya gini, data gabung ya. Kita buat data gabung, yang kita panggil apa? Ya, kita merge ya, by tahun misalnya ya. Karena kan harus tahu kita ini dataku 1 tahun ya, ini dataku 1 ini tahun juga, tapi nanti yang dia seimbang. Ini kan dari 73, kalau data 2 dari 65, jadi yang 65 nanti yang kosong nggak dipakai gitu loh, dia selaraskan aja ya. Contohnya misalnya gini, data merge dataku 1, dataku 2 ya, by apa, by tahun gitu kan, baru running, udah selesai. Nah jadi data gabung 1, nah ini udah kegabung dia. Hanya karena tadi seriesnya nggak sama, maka di sini jadi titik-titik yang kosong, gitu ya. Oke, nah udah kita punya banyak gugus data ini. Gitu. SAS itu untungnya dia tidak ada batasan data ya, tergantung kemampuan komputer kita aja. Oke, nah itu untuk database ya. Nah sekarang kita simpan lagi ini. Nah sekarang kalau kita sudah tahu data, kalau ngolahnya gampang. Coba kita cek lagi ya SAS tadi. Misalnya saya pakai database ini ya. Nah ini tadi ya datanya. Oke, ini saya running misalnya. Nih baru kecipta lagi. Tadi kosong sebenarnya itu kalau kita belum run. Nah, sekarang kita run misalnya dataku 1. Dataku 1 ini kan variabelnya apa? Dataku 1 ini kan. Nah ini ya. Ini kan sebenarnya produktivitas padi, areal irigasi, areal intensifikasi, areal irigasi, jumlah penggunaan pupuk, dan dami El Nino. Oke, berarti kalau kita running bisa kita tulis pakai regresi biasa aja. Ini contoh prosedur. Reg gitu ya, data berarti kita panggil dataku 1 gitu ya. Oke, kemudian kita buat modelnya apa? Modelnya adalah YPP. Kita panggil aja ini tadi semua ya. Dataku 1 tadi nih. Nah ini YPP Arin Gasi gitu ya, kita boleh aja Arin Gasi JPFU dan
JPFU dan satu lagi dan Dami El Nino ya. Oke. Nah ini cukup kita run gini aja, selesai ya. Ini nah ini kita running nih. Oke, kita lihat hasilnya. Nah hasilnya seperti ini. Oke, ini dia bentuknya lebih cakep ya, karena ini versi versi SAS 9.4. Nah ini ya, ini hasilnya. Nah sekarang gimana Pak kalau kita mau jadikan langsung ke Word gitu ya? Bisa ya, tinggal kita tulis aja sini ya. ODS RTF file gitu. Nah kita mau simpan di mana? Oke, kita simpan filenya dengan tempat yang sama di sini misalnya. Oke, kita copy alamatnya itu, kita buat aja hasil gitu ya. Nama filenya hasil.rtf, jangan lupa nulisnya rtf ya, titik koma sini. Kemudian di bawahnya kita tulis lagi ini, jangan lupa kutipnya, di bawahnya kita tulis ODS RTF close. Sudah selesai, kita running, maka hasilnya akan ditampilkan dalam bentuk Microsoft Word. Oke, nah tentu kita akan belajar lagi terkait dengan ini. Nah ini kan ya, langsung ke Microsoft Word dan dia lengkap masalah pengujian-pengujiannya. Tentu ini nanti kita akan pelajari ya. Sekarang kita akan fokus pada data aja. Nah seperti ini. Oke, jadi saya pikir cukup ya sebagai pengantar. Artinya apa? Ketika kita udah paham data, maka tinggal kita gunakan prosedur yang di SAS. Ini prosedur regresi, bahkan nanti ada namanya vector error correction model. Jangankan itu ya, computable general equilibrium juga SAS bisa. Oke, demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada pertanyaan dan ingin mau bertanya, silahkan masukkan di kolom komentar. Saya akan respon dalam bentuk videonya kembali. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.